Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus ada sekolah? Hmm, Kita semua kayaknya percaya bahwa sekolah itu penting, bahwa yang namanya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan sekolah, dan bahwa negara harus bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak, memberikan pendidikan dalam bentuk sekolah yang layak. Tapi coba deh kita berhenti dan bertanya, sebenarnya kenapa sih harus ada yang namanya sekolah? Dan kenapa harus ada yang namanya public education? Atau kenapa publik dan masyarakat harus membiayai sekolah-sekolah? Hmm, Dulu sebetulnya ketika muncul revolusi industri, sekolah itu dibuat seakan-akan seperti pabrik. Jadi anak-anak masuk ke dalam kelas dan juga guru-guru dan sistem sekolah itu mau memproduksi pekerja-pekerja yang bisa dimasukkan ke dalam pabrik, ke dalam sistem industri agar nantinya mereka bisa jadi produktif. Tapi apakah itu fungsi sekolah yang masih relevan sampai hari ini? Jadi hari ini saya baca suatu tulisan yang menarik dari Aspen Institute yang diterbitkan tahun 2022 dan judulnya bagus banget. Judulnya adalah We Are What We Teach. Kita apa yang kita ajarkan. Dan ini menjadi suatu refleksi yang menarik tentang peranan sekolah dalam masyarakat ya. Peranan sekolah dalam membentuk suatu masyarakat, dalam membentuk suatu komunitas yang memang terdidik. Dan saya sekarang lagi berada di Harvard Yard, mungkin salah satu tempat institusi pendidikan yang paling ternama di dunia. Dan saya jadi berpikir ya, sebenarnya apa sih fungsi dari pendidikan ini, semua ini ya, mau itu pendidikan sekolah SD di kampung-kampung, mau itu di SMA, maupun bahkan sampai di institusi kayak di Harvard ini, sebenarnya apa tujuannya? Dan saya menemukan di sini ada jawaban-jawaban yang menarik. Jadi sebenarnya sekolah itu sebelum kita pergi ke 3 alasan utama ya, tapi harusnya pertanyaan-pertanyaan fundamental yang perlu dijawab oleh orang yang sebagai pendidik ya, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai siapapun, sebagai kita, sebagai warga negara yang uang pajaknya dipakai untuk membiayai sekolah. Sekolah itu harusnya bisa membantu para siswa untuk menjawab, aku ini siapa? Apa yang penting buat aku? Dan bagaimana caranya aku bisa membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Nah jujur, saya pun juga sebelum baca esai ini, saya mikir, oh yang namanya sekolah itu ya jelas lah. Yang namanya sekolah harus bikin supaya anak-anak itu jago matematika, jago membaca, bisa berpikir kritis, bisa berpikir analitis. Tapi sebelum ke sana, seharusnya sekolah itu adalah tempat untuk siswa menemukan jati dirinya. Untuk siswa bisa menjawab pertanyaan itu, aku ini siapa? Bahkan saya aja nih sampai kuliah di sini di Harvard juga mungkin masih belum ketemu jawabannya, aku ini siapa? Itu adalah salah satu pertanyaan yang jarang ditanyakan tapi seharusnya ditanyakan di sekolah. Dan sekolah guru-guru, kepala sekolah, semua sistem pendidikan harusnya membantu siswa dan generasi-generasi muda selanjutnya bisa menjawab itu. Dan apa yang penting buat aku, what matters, what is most important to me, itu juga harusnya bisa dibantu oleh sekolah untuk menjawab. Dan bagaimana caranya aku bisa membuat dunia ini jadi lebih baik. Saya rasa pada akhirnya itu kan kenapa kita harus belajar sosiologi, belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi. Kita belajar dan kita belajar suatu ilmu, dan dari situ kita jadi berpikir, oh kayaknya dari pengetahuan saya ini saya bisa melakukan sesuatu deh, saya bisa melakukan X, bisa melakukan Y, bisa melakukan Z, apapun itu. Tapi memang pada akhirnya ke sana. Kita tahu apa yang matters untuk kita, siapa kita, dan juga kita bisa membayangkan peranan apa yang bisa kita lakukan. Nah, sekolah harusnya menjawab fungsi tersebut. Dan kembali lagi ke 3 alasan yang tadi saya belum sempat jelaskan ya. We are what we teach. Jadi 3 tujuan utama public education untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka yang pertama adalah mengembangkan kesadaran diri yang sehat. Nah, ini jujur saya nggak pernah kepikiran ya, melihat sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan kesadaran diri yang sehat. Kedua, melatih demokrasi dan hidup sebagai warga negara. Dan yang ketiga adalah persiapan dunia kerja. Nah, kalau misalnya kita pakai filosofi sekolah kuno, filosofi sekolah zaman revolusi industri, yang jelas yang nomor 3 yang pertama, bahkan mungkin nomor 3 ini yang satu-satunya ya, persiapan buat dunia kerja. Ya udah, lu masuk sekolah ya biar bisa kerja gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum ke sana ada 2 dulu nih yang perlu
pastikan anak-anak ini bisa belajar. Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri yang sehat. Ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kunci tadi. Sekolah harusnya jadi tempat yang membantu siswa, anak-anak, generasi muda untuk menemukan tempat mereka di masyarakat. Finding their place in society. What is my place in society? Sebenarnya apa sih? Kita semua yang pernah melewati masa remaja dan bahkan mungkin sampai sekarang ya, quarter life crisis, masih muda, midlife crisis, kita kan terus bertanya pada diri kita sendiri. Sebenarnya tempat kita di society ini apa? Kemudian, what are the values in my societies? Nilai-nilai apa sih sebenarnya yang ada di society, yang ada di masyarakat, dan nilai-nilai apa yang paling beresonansi dengan saya? Nilai-nilai apa yang kira-kira cocok dengan saya? Nilai-nilai apa yang saya setuju dan nilai-nilai apa yang saya mungkin kurang setuju? Itu juga adalah suatu tempat pencarian jati diri ya. Dan yang terakhir adalah menemukan dan mengenali diri sendiri dan masyarakat. Saya itu percaya bahwa sekolah ya tidak sekedar kita belajar pelajaran, tapi ya tadi itu adanya arena sosialisasi, bertemu teman-teman, dan juga menjadi tempat yang sangat baik untuk kita belajar menemukan diri kita sendiri, finding our place, menemukan tempat kita di masyarakat, dan menemukan values-values apa aja sih yang ada di masyarakat dan mana yang cocok buat kita. Nah, poin kedua, bahkan sebelum masuk ke dalam persiapan dunia kerja, adalah melatih warga negara baru. Karena kalau dipikir-pikir, iya juga kan, negara kita Indonesia negara demokrasi, negara Amerika ini adalah negara demokrasi. Dan sebenarnya Aspen Institute ini bilangnya American demokrasi, tapi saya rasa cocok lah sama negara kita ya. Iya, kita kan negara demokrasi, kita adalah negara yang menghormati perbedaan pendapat, yang menjamin kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, sehingga dia di sini sekolah tuh berperan harusnya nggak cuma sekedar untuk mengajarkan hafalan-hafalan tentang undang-undang, tapi sekolah juga mendorong agar siswa-siswanya tidak hanya paham sistem pemerintahan, tapi juga paham yang namanya nilai-nilai demokrasi. Nah, tulisan Aspen Institute ini mengutip Schenker Institute ya. Jadi Aspen Institute mengutip Schenker Institute. Apa aja sih nilai-nilai demokrasi? Nah, nilai-nilai demokrasi ini mungkin sering kedengeran lewat, tapi nggak pernah benar-benar kita hayati ya. Kemanusiaan, kemerdekaan, kesetaraan, keadilan sosial, toleransi. Dan ini yang menarik ya, kalau tadi itu mungkin kita udah sering dengar. Tapi ini dua nilai demokrasi yang saya jujur jarang dengar. Self-restraint and self-respect. Atau menahan, mengendalikan diri, dan menghormati diri sendiri. Nah, ini jujur baru ya, kalau mungkin soal kesetaraan, toleransi, keadilan sosial, kita udah sering dengar lah. Tapi ternyata salah satu hal yang juga perlu diajarin adalah self-restraint and self-respect. Self-respect ya, jadi mengendalikan diri sendiri, self-restraint, dan self-respect yang menghormati diri sendiri juga gitu. Jadi selain kita menghormati pandangan orang lain, kita juga harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kalau misalnya ada pandangan yang kita nggak suka, ada pandangan yang kita nggak setuju, ya kita boleh nggak setuju, tapi kita harus bisa mengendalikan diri sendiri dan belajar mengendalikan diri sendiri untuk menerima keperbedaan. Dan self-respect, menghormati diri kita sendiri juga. Karena itu juga bagian dari kita menjadi bagian demokrasi yang sehat. Kalau kita bisa menghormati diri kita sendiri, maka kita bisa menghormati orang lain juga lebih baik. Dua hal ini nih adalah bagian dari nilai-nilai demokrasi yang harusnya diajarkan di sekolah. Saya tahu sih di sekolah ada yang namanya PPKN ya, pelajaran kewarganegaraan, Pancasila dan kewarganegaraan. Mungkin sekarang namanya udah beda. Tapi kalau pengalaman pribadi saya dan mungkin banyak orang lewati, ya pelajaran itu cuma jadi hafalan-hafalan aja kan. Sementara harusnya memang sekolah ini adalah arena untuk kita belajar bermasyarakat dan belajar berdemokrasi. Karena di sekolah inilah kita ketemu orang-orang yang beda, ketemu orang-orang dari demografi yang mungkin berbeda dengan kita, ketemu dengan orang-orang yang berbeda agama. Kalau buat saya pribadi, waktu saya SMA, masuk SMA negeri, itulah pertama kalinya saya benar-benar ketemu sama orang-orang dari berbagai macam agama dan ketemu setiap hari gitu ya. Jadi itu, sekolah adalah arena demokrasi, dan barulah yang terakhir itu persiapan dunia kerja. Oke, ini mungkin adalah alasan sekolah yang paling sering dan paling umum buat dimunculin ya. Persiapan dunia kerja, harus bisa dunia kerja. Memang betul, iya penting untuk kita punya hard skill kayak ya kamu belajar matematika, kamu belajar ekonomi, belajar kimia, fisika, buat kuliah nanti dan buat kerja nantinya. Tapi kita tahu juga bahwa zaman sudah berubah, dan teman-teman bisa baca sendiri dari banyak lembaga sudah mengatakan bahwa di masa depan yang paling penting selain hard skill tadi adalah people skill atau kemampuan
bersosialisasi, kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi, kemampuan kita untuk bisa berempati, dan kemampuan kita untuk bisa memahami orang lain dan ya bisa bekerja sama dalam tim dengan baik. Ini yang saya rasa perlu ditekankan di dalam sekolah kalau misalnya mau menjalankan fungsi mempersiapkan generasi selanjutnya untuk dunia kerja. Dan sebenarnya saya mendorong banget supaya lebih banyak lagi ada yang namanya project based learning. Saya rasa di banyak tempat, termasuk di Indonesia udah mulai ada inisiatif-inisiatif untuk project based learning dan kedepannya harusnya seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, untuk sekolah, kenapa sih mesti ada sekolah ya? Ya karena bukan cuma kita mau jadikan sekolah itu pabrik pekerja, tapi sekolah itu adalah tempat untuk manusia-manusia di masyarakat kita, generasi selanjutnya, untuk mereka bisa memiliki kesadaran diri yang sehat, mereka bisa menghormati diri sendiri, mereka bisa tahu siapa mereka, tempat mereka di masyarakat, nilai-nilai apa yang penting untuk mereka. Mereka bisa menjadi warga negara yang baik dalam demokrasi, bisa berempati, berkomunikasi, dan juga bisa menghormati orang lain, pendapat orang lain, menghormati perbedaan. Dan terakhir, mereka yang punya kemampuan tidak hanya hard skill, tapi juga kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Itu fungsi sekolah. Memang saya senang dengan kata-kata, mungkin ini saya salah ya, tapi ini ada kata-kata dari Sam Ratulangi ya. Jadi memanusiakan manusia gitu ya. Jadi sekolah itu buat saya sih bukan tempat untuk kita dapat nilai 100 aja, tapi tempat kita untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Gitu, udah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan racauan saya ini. Oke, sampai jumpa kalau kita bisa ketemu suatu hari nanti.